Pak Dokter Sidarma Husada yang Ya, sangat saya hormati. Begini Pak, saya sendiri sudah tergolong lansia karena usia saya sudah 70, di atas 70, dan saya sendiri sudah lansia dan saya tahu sebagai lansia saya ini sangat rawan terkena virus corona. Maka saya kerjanya sembunyi di rumah, ya, karantina diri, ya. Lah kok Bapak ini kok seperti orang yang nggak tahu diri begitu loh. Usia Bapak sekarang berapa Pak Sidarma? 87, Pak. 87, bukan main. Lah kok Bapak masih nekat menjadi dokter spesialis paru yang setiap hari alergi asma juga, yang setiap hari berhadapan dengan para pasien yang sangat rawan sudah terpapar oleh corona. Itu bagaimana Bapak kok bisa punya kenekatan seperti itu Bapak? Silakan. Saya bekerja hanya berdasarkan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wih, Allah yang melindungi saya, dan saya akan bekerja sampai titik terakhir. Saya sudah 1 tahun Pak bekerja untuk COVID Pak, dari Maret tahun lalu. Permulaan COVID itu saya kerja. Nah, kalau boleh kami tahu ceritanya Bapak waktu pertama kali diberitahu bahwa ada wabah corona. Reaksi Bapak pertama bagaimana? Biasa saja Pak. Biasa saja, pokoknya kita melindungi diri kita juga sendiri Pak. Caranya Itu. Bagaimana dokter melindungi diri sendiri? Loh, kita kalau bekerja berhadapan dengan pasien COVID, pasti kan kita pakai pelindung diri, jadi pakai alat pelindung diri, APD Pak ya. Jadi lengkap dari atas ke bawah, sehingga jangan mudah terpapar COVID. Di samping itu, kita juga harus menjaga kondisi fisik kita. Jadi tiap hari saya tidak lupa melaksanakan olahraga, jalan tiap pagi. Dari jam 4 saya sudah bangun Pak ya, sudah bekerja. Jadi saya sudah rutin bekerja dari dulu sampai sekarang tanpa berhenti. Dan saya akan berhenti hanya kalau diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa loh. Bapak yang ngelakonin semua itu sudah. Ya, Bapak bukan berteori, tapi Bapak melakukan semua itu. Nah, tetapi apakah saya tapi saya memang bukannya Bapak, makanya saya itu kan, waduh, setiap bangunan sudah ketakutan. Waduh, ini gimana saya hari ini, apa masih bisa selamat, dan bagaimana itu. Nah, kok Bapak apakah nggak ada ketakutan itu, sama sekali nggak ada Bapak? Tidak ada Pak. Wih, nggak ada. Ya, karena Bapak percaya benar kepada Yang Maha Kuasa. Ya Pak. Ya. Luar biasa. Kalau boleh saya tahu, pendidikan Bapak itu di mana saja waktu untuk kedokteran? Silakan. Oh, waktu di kedokteran, pendidikan kedokterannya ada di Universitas Airlangga Surabaya. Ya itu. Oke, terus? Saya masuk Universitas Airlangga tahun 54 Pak. Waduh, terus? Dan lulus tahun 62. Dan sebelum saya lulus, 1 tahun sebelum lulus, saya sudah dapat beasiswa dari Kepolisian Republik Indonesia. Oh. Sudah begitu lulus, saya dikirim ke Aceh. Ya.
Untuk Dan di Aceh saya bekerja selama kurang lebih tiga setengah tahunan, Pak. itu tahun berapa Bapak dikirim ke Aceh? Tahun 62, Pak. Oh, jadi jauh sebelum tsunami. Ya. Lah, waktu Oh, tsunami, jauh, Pak. Jauh. ya, waktu itu tapi kan Aceh juga sudah mulai bergolak. Di zaman saya hidup di zaman Soeharto, Pak. Oh, Dan di zaman Pak Soeharto semuanya aman. oh, Tidak ada yang namanya Aceh tidak aman, itu tidak ada. wah, Saya pergi ke pelosok-pelosok Aceh, itu orang-orang Aceh itu sangat ramah oh, pada saya. iya, iya, Jadi tidak ada yang eh, apa takut sama orang kepolisian atau tidak. Jadi semuanya aman, Pak, dari zaman Soeharto. Hanya sekarang aja jadi bergolak semuanya. iya. Nah, begini Pak, kalau saya mohon maaf ya, saya kalau nggak sopan, mohon maaf, agama Bapak apa? Agama saya Muslim, Pak. Oh, ya, 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 ya. Makanya tadi Anda berulang kali menyebut Allah, ya di situ. Ya. Nah, kalau boleh saya lihat itu di sebelah kiri kuping telinga Bapak itu di telinga ada alat itu, apakah itu alat bantu dengar atau itu mikrofon? Ini alat untuk mendengar earbud, Pak, untuk mendengarkan percakapan dengan Bapak ini, Pak, Tapi supaya lebih jelas. jadi biasanya Anda nggak perlu alat bantu dengar, nggak perlu. Ya kalau nggak pakai itu nggak begitu jelas. Oh ya, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah Bapak butuh itu? Tidak, saya memang pakai alat bantu dengar di sebelah kanan, Pak. Oh, ya, ya, ya. Itu Ya. memang kelemahan saya setelah berumur, Pak, ya. Oh, Itu aja. iya. Kalau secara fisik saya oke, Pak. Bapak gangguan jantung nggak ada, Jantung tidak ada, Pak, sekarang. paru-paru jelas tidak ada. Oke, Pak, ya. Ya, diabetes semua, Tidak ada, wah, Pak. hebat, hebat, hebat. Bapak ini memang dianugerahi kekuatan lahir batin, betul-betul ya, itu. Nah, Amin, Pak, amin. apakah Bapak bisa bercerita tentang pengalaman Bapak selama COVID ini? Kan Anda ada di gugus terdepan, ya, menghadapi pasien-pasien ini. Apa pengalaman Bapak yang paling, menurut Bapak yang paling berat? Itu apa, Bapak? Yang paling berat itu adalah kalau kita harus visit ke ruangan, Pak. Oh, Ruangan di Rumah Sakit Mayapada itu ruangannya 5 lantai, Pak. Jadi semua lantai itu umumnya penuh. Jadi nanti kita bagi pekerjaan itu ya, dengan penyakit dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, apa gitu loh, Pak. Jadi bersama-sama kita kerja. ya, Jadi selama ya, Pak, silakan. selama bekerja yang di ruangan itu yang paling berat, Pak. Jadi kita harus visit tiap hari untuk melihat kondisi pasien, perkembangan pasien, bagaimana kalau dia memburuk, ya lantas kita buru-buru pindah ke ICU. Dan di sana kemudian dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Kalau tidak, ya kita dapat tangani di ruangan, gitu, Pak. Nah, kalau boleh kami tahu, Bapak bekerja bertugas di rumah sakit mana, Bapak? Mayapada, Pak. Oh, Mayapada, ya, 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 ya. Lebak Bulus, Pak. Yes. Mayapada Lebak Bulus. Ya, nah, mohon maaf dari pengalaman Bapak merawat pasien ini di Mayapada, itu berapa keberhasilannya Bapak dan berapa yang meninggal dunia? Silakan. Oh, kalau keberhasilan tuh banyak, Pak.
Jadi rata-rata kurang lebih bisa 90%, 95%. Kalau meninggal itu hanya jarang-jarang aja, terutama pada kasus-kasus yang berat. Kalau misalkan COVID itu sudah menyerang paru terlalu luas, nah itu kemudian pasien itu ambruk dan harus dipindah ke ICU, dan kalau di situ harus dipasang alat bantu nafas ya, kemudian pasang alat bantu nafas. Kalau tidak jarang Pak, semuanya umumnya bisa sembuh. Nah, dengan segala hormat kami juga jadi ada beberapa yang meninggal ada. Ada Pak, ada. Ada ya, tapi Ya. sebenarnya itu kasus seperti itu walaupun tidak ada COVID pun kan bisa terjadi, Bapak. Banyak orang meninggal karena begini. Saya kan berteman dengan Bapak Ciputra. Ya. Ya, itu nah beliau itu yang selalu pesan ke saya, Pak Jaya, kalau Anda sudah usianya di atas 60 itu harus memperhatikan paru-paru. Karena lazimnya lansia yang meninggal itu karena pneumonia. Dan memang betul beliau kemudian meninggalkan dunia ini karena pneumonia. Saudara sepupu saya sebelum COVID, padahal masih muda, baru usia 50-an gitu, juga meninggal karena pneumonia. Jadi apakah benar pneumonia itu sangat berbahaya, Bapak? Silakan. Oh iya Pak, pneumonia itu kan disebabkan oleh bakteri. Oh, jadi ya. bukan virus seperti COVID, tapi bakteri. Nah, bakteri ini memang kalau keadaan umum pasien itu rendah, memang umumnya bisa terserang pneumonia. Tidak semua orang pada lansia itu bisa terserang pneumonia, tergantung dari gaya hidup dia. Jadi kalau dia dulu perokok atau gaya hidupnya hura-hura banyak, ya itu umumnya terus fisiknya itu merosot karena dia tidak memperdulikan keadaan fisiknya. Jadi olahraga tidak teratur, itu mempengaruhi Pak keadaan fisiknya. Jadi kalau dia bisa menjaga fisiknya, menjaga keadaan umumnya, itu dengan sendirinya dia tidak bisa kena pneumonia. Seperti saya tidak pernah kena pneumonia Pak. Oh, memang Pak Ciputra ya hidupnya memang sudah senang ya Pak ya, lain. Jadi kita hidup dengan sederhana saja itu. Oh, jadi hidup sederhana itu mempengaruhi Bapak ya? Ya baik Pak. Oh. Jangan pokoknya memang Pak Ciputra pernah mengatakan kalau saya larang ini, dia bilang, walah, aku sudah tambah kaya malah dilarang makan apa-apa kan gitu. Jadi memang sulit Pak, orang tambah kaya, memang mestinya kan, wah bisa bebas makan segala rupa, nggak bisa Pak. Iya betul Pak, betul. Iya, karena Pak Ciputra itu kalau kita makan bersama, beliau kalau melihat saya itu geleng-geleng kepala, waduh, kamu itu bahagia ya. Kenapa? Kamu makan segala lah, saya nggak boleh makan. Makannya sedikit, kali gini. Ya. Iya, Pak. Nah, apakah Bapak merokok? Ya, Pak, tidak. Ya. Apakah benar Bapak bahwa rokok itu membahayakan, itu benar Bapak? Oh, rokok itu racun, Pak. Waduh. Jadi rokok itu bisa merusak pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, pembuluh darah ginjal. Jadi segatas kemana saja maunya, Pak. Jadi boleh dikata merokok itu tidak baik sama sekali, Pak. Nah, tapi begini, Bapak. Ayah saya perokok berat. Ayah saya perokok berat, Ya. betul-betul perokok berat ya. Walaupun dia pada waktu usia 60 tahun, dia sangat disiplin, bisa memberhentikan semua. Tapi usia beliau panjang Pak, 92 tahun. Kok bisa? Dan Deng Xiaoping saya dengar juga, Winston Churchill juga beliau kan perokok berat itu, tapi mereka usianya panjang-panjang Bapak.
Bisa Pak, tidak semua orang memang bisa jatuh sakit karena rokok. Ada yang bisa sampai umur 90, memang. Tapi itu bisa dihitung 1, 2, 3 orang. Oh, Tidak umumnya rokok itu merusak, Pak. umumnya. Umumnya, Ya. ya. Tapi baik kita bicara lainnya Pak, nanti kita dipikirnya anti rokok, nanti dadah kita anunya. Ya, oke. Nah begini, karena saya punya teman banyak pengusaha rokok, anunya, ya anunya. Nah oke, tapi kita kembali lagi Bapak. Nah, waktu Bapak menangani beberapa pasien yang gagal dalam penanganan karena memang ya tentu kehendak yang maha kuasa itu. Nah, itu biasanya apa? Karena apa meninggalnya itu Bapak? Itu karena kuman COVID-nya menyerang jaringan paru yang luas, Pak. Jadi ya, karena itu kita pantau pasien itu dari permulaan dia masuk, kita lihat bagaimana bentuk CT scan parunya. Kemudian pada tiap hari kita kontrol tuh, kita tanya bagaimana keadaannya apa. Kalau dia mengeluh batuknya makin mengganggu, kita scan lagi. Jadi kita lihat, oh kalau kuman COVID-nya itu tambah luas, kita harus mengambil tindakan lain. Biasanya kita memberikan plasma darah. Oh, plasma darah konvalesen. Iya, iya. Ya, itu banyak menolong, Pak. Oh, jadi Selama apa ini yang dilakukan Dokter Terawan dulu itu mengumpulkan para pasien yang sudah terkena itu ternyata berguna, Bapak, bermanfaat. Oh, berguna, sangat berguna, Pak. Ya, sangat berguna. Jadi Bapak sekarang Dokter Terawan sedang melakukan penelitian dengan menggunakan darah yang diambil dari saya sendiri, kemudian diolah, kemudian dimasukkan ke dalam saya untuk melawan COVID. Itu logis Bapak itu. Ya, itu juga kalau menurut penelitian yang dilakukan oleh Dokter Terawan, jadi maksudnya supaya antibodi itu dibentuk di dalam darah yang bersangkutan, kemudian dikembalikan lagi ke dalam darahnya gitu, antibodinya itu. Jadi Bapak secara medis dan berdasar pengalaman Bapak dan pengetahuan Bapak itu logis, itu benar-benar bisa berdaya guna. Bisa Pak, ya. Wah, Pak, ya, terima kasih. Nah, cuma begini Bapak, kalau Bapak melihat gini, kan vaksin itu kan tidak ada vaksin yang sempurna. Nggak ada, kan vaksin tidak menjamin bahwa orang yang divaksin itu pasti bisa menolak penyakit yang bersangkutan. Nah, apakah benar itu bahwa vaksin itu mustahil sempurna, Bapak? Silakan. Iya Pak, sekarang pasien yang sudah pernah kena COVID, itu selama hidup dia tetap bisa kena COVID lagi. Oh. Jadi bukan berarti bahwa dia setelah kena COVID, dia kebal. Tidak ada kekebalan. Oleh karena itu, selama diberi vaksinasi juga begitu. Seperti apa yang dianjurkan Presiden Jokowi, tetap harus melakukan pencegahan yang tepat. Jadi masker pakai, cuci tangan pakai, jaga jarak pakai. Jadi tetap tidak bisa orang yang sudah divaksin itu kebal terhadap COVID. Oh ya, jadi semua ini adalah upaya manusia, tapi tetap ya kembali lagi seperti dari awal Pak Dokter menyatakan bahwa semua tergantung kepada kehendak Allah. Ya Pak. Jadi Anda juga merasa sebenarnya kalau perjuangan Anda berhasil, itu bukan karena keberhasilan Anda, tetapi karena kehendak yang maha kuasa. Oh iya Pak, pasti. Saya selalu mengatakan pada pasien, kalau sudah sembuh, saya bilang, bukan saya yang menyembuhkan, bukan kita semua sama susternya, tapi yang menyembuhkan yang ada di atas.
jadi yang maha kuasa. Gitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Dok. Itu kerendahan hati yang sangat-sangat membanggakan ya, karena Ya. kalau Anda kemudian bilang, wah saya ini pasti bisa menyembuhkan, wah saya khawatir Anda ini yang maha kuasa malahan gitu. Ya, Pak. Nah, nah kemudian bagaimana Anda setelah dari Aceh itu Anda kemudian kemana? Dari Aceh kemudian saya dipindahkan ke Medan, Pak. Oh, Jadi di sana menjadi kepala seksi kesehatan di Komando Daerah Brimob dan Rumah Sakit Brimob di Medan. ya. Jadi tetap masih di kepolisian, Bapak, nggih? Oh, masih, Pak. Ya. Jadi tetap sampai pensiun, Pak. Bapak waktu pensiun pangkat Anda apa? Kolonel, Pak. Oh, Pak Kolonel. Ya. Kombes. Kalau zaman Soeharto kolonel, Pak. Sekarang saya lulus di pensiun pada waktu zaman Soeharto, jadi namanya kolonel. Jadi sekarang kombes pol gitu. Oh, Pak. kombes pol. Ya. Wah. Nah, oke. Setelah Bapak di Medan pensiun. Ya, Lunda, Pak. Setelah di Medan, saya pindah ke Jakarta, ke Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia di Kramat Jati. Oh. Kemudian dari situ saya dikirim untuk pendidikan spesialis paru Di Rumah Sakit Persahabatan. Oh. Kemudian? Ya. Lalu? Kenapa? Sesudah lulus dari pendidikan paru, kembali lagi ke RS Polri, dan kemudian pada tahun 80 pada waktu pulang kembali ke RS Polri menjadi staf ahli Rumah Sakit Polri Jaya. Tapi selama di Jakarta itu saya juga sempat mengikuti pendidikan torakoskopi di negeri Belanda, Pak, di Nederland. Oh, di mana Bapak? Di Akademi Ziekenhuis Leiden. Waduh, wah keren. Wah itu pusatnya Bapak itu terkenal sekali. Wah, berapa tahun Bapak di sana? Oh, hanya 4 bulan, Pak. 4 bulan. Hanya untuk torakoskopi ya. Oh. Mendalami torakoskopi. Oh, jadi sekarang penanganan paru juga bisa dilakukan dengan torakoskopi itu? Oh iya, Pak, dengan torakoskopi itu kita bisa meneropong keadaan parunya gitu. Jadi nggak perlu dibuka. Baik dari saluran napas atau dari dinding dadanya kan gitu, Pak. Oke, wah bukan main. Nah kemudian Bapak pensiun tahun berapa? Pensiun tahun berapa, Pak? Saya tidak ingat, Pak, pensiun tahun berapa. Iya, pokoknya sudah pensiun gitu ya. Purnawirawan. Ya. Purnawirawan. Terus sebelum pensiun saya sudah bekerja di rumah sakit Pondok Indah, Pak. Oh. Nah, di situ saya kenal Pak Ciputra dan sebagainya. Gitu. Tapi pokoknya kalau dikasih tahu Pak Ciputra dablek ya. Oh. Ya, sayang sekarang beliau sudah meninggalkan kita. Kalau enggak kita bisa bertiga guyonan itu. Nah, ya, oke. Nah, kemudian setelah dari Pondok Indah. Oh, sambil bekerja di Pondok Indah, saya juga bekerja di rumah sakit Puri Cinere, Pak. Oh. Di Puri Cinere sama di Rumah Sakit Setia Mitra di Jalan Fatmawati. Jadi di 3 rumah sakit itu saya kerja. Waduh, padahal ya, muter aja. Ya. Padahal jaraknya ya lumayan dengan Bapak ya, anunya. Tapi Bapak bergerak terus begitu ya? Ya, Pak. Wah, bukan. Jadi pokoknya jangan berhenti, Pak. Yes. Nah.
Kan Ya, Pak. Bapak yang sudah ngalami hidup 89, kan? 87, Pak. 87 Sekarang. tahun. Bapak sudah ngalami, kan? Nah, kalau Bapak menilai diri Bapak sendiri, ya kita kan semua degenerasi pasti, ya itu pasti. Nah, tapi apakah benar Bapak? Kalau saya lihat Bapak menjawabnya semua ini semua itu kan kelihatannya kemampuan daya pikirnya Bapak nggak mengalami perubahan sama sekali. Ya, anunya situ. Apakah benar bahwa tubuh kita mungkin degenerasi, tetapi otak kita ini sebetulnya kalau dipelihara dengan baik itu kita bisa tetap bertahan punya pikiran yang kuat gitu, Bapak. Iya, Pak. Kalau kita selama pensiun misalkan tidak bekerja misalkan, tapi kita harus tetap aktif membaca buku atau menulis atau aktivitas apalagi lainnya sehingga otak kita itu tetap bekerja, Pak. Kalau enggak terus kita mesti jatuh ke jadi kayak apa? eh, jadi apa? Alzheimer gitu loh, Pak. Jatuh ke Alzheimer. Jadi Alzheimer itu bisa terjadi kalau kita tidak menggerakkan pikiran kita, nggak Bapak? Iya, Pak, bisa. Nah, saya tertarik sekali. Bapak tadi menyatakan Bapak membaca buku, oke. Tapi Bapak juga menulis. Enggak, Pak, saya enggak menulis. Enggak ada kesempatan saya menulis, Pak. Enggak sempat lagi. Tapi kalau baca buku masih tetap Bapak terutama terkait dengan kesehatan paru-paru. Ya, masih, Pak. Bapak terakhir ikut dalam suatu pertemuan ilmu pengetahuan penyakit kesehatan paru-paru kapan, Bapak? Sebelum wabah COVID itu berarti tahun ini kan COVID mulai 2020. Ya. Jadi sebelumnya, Pak, itu biasanya saya teratur mesti pergi ke Eropa, pergi ke Asia, ya Jepang atau apa, mengikuti perkembangan paru di mana-mana situ, Pak. Nah, yang terakhir Bapak ikuti di mana? Ke Eropa, Pak. Di mana? Kalau tidak salah di Amsterdam, Pak. Di Amsterdam. Nah, apa yang dibahas waktu itu? Ya. Yang dibahas waktu itu apa di Amsterdam? Dibahas macam-macam, Pak. Jadi ada mengenai perkembangan bronkoskopi, jadi peneropongan paru, ada perkembangan mengenai torakoskopi, ada perkembangan mengenai pengobatan tuberkulosa, begitu loh, Pak. Jadi macam-macam, Pak, yang dibicarakan gitu. Nah, apakah sudah mau dibicarakan tentang wabah? Wabah apa, Pak? Ya apa aja. Mungkin kata itu 2019 kan, itu kan belum ada. Apakah sudah dibicarakan juga kemungkinan wabah penyakit saluran pernapasan? Nggak ada, Pak. Jadi nggak tidak ada yang meramalkan gitu. Nggak ada yang meramalkan, Pak. Nah iya. Nggak ada yang. Ya. Nah, waktu Bapak pertama kali dengar kasus COVID, reaksi Bapak bagaimana? Biasa aja, Pak. Pokoknya kerja aja, Pak. Sesuai protokol semuanya. Jadi kalau harus pakai alat bantu untuk pelindungan diri, ya kita laksanakan. Semuanya diikuti, Pak. Jadi sehingga kita terhindar dari COVID. Bapak kemudian ya Pak. Bapak sama sekali tidak pernah terkena gejala itu. Tidak pernah, Pak. Dan selama Bapak bertugas ini selama 1 tahun lebih kan, atau 1 tahun dah itu Bapak tidak pernah terpapar oleh corona. Insya Allah tidak, Pak. Syukur alhamdulillah. Ya oke. Nah, begini Bapak, kalau saya dengar kalau pakai pakaian itu kan sebetulnya
panas kan Bapak, atau bahasa anunya tuh sumuk gitu. Sumuk ya. Ya, anu tuh menurut Bapak itu bagaimana? Anu rasa kan keringat, gela kan mesti keluar semua waktu itu Bapak. Enggak Pak, kan kita kerjanya di ruangan AC semua Pak. Oh, Semua kalau itu ber-AC ya. Jadi kita tidak bekerja di ruangan udara bebas Pak. oh Nggak jadi mungkin Pak, kalau kita ada di ruangan udara bebas ya pasti keringatnya mengucur Pak. tapi kalau AC Kalau jadi itu ya banyak menolong panas AC. Pak memang. Ya. Oh, ya. Oke. Nah, dari pasien yang ya maaf anu meninggal dunia itu yang termuda usianya berapa, Bapak? Oh, ada yang umur 50-an gitu, cuma jarang, Pak. Ya. Umumnya yang tua-tua, Ya, memang 60-an ke atas gitu, Pak. jadi benar kan kalau lansia itu sebenarnya paling rawan ya, Bapak ya. Iya, Pak, iya. Tapi Bapak menyadarinya tetap maju tak gentar. Nah, itu Ya, Pak. hebat. Nah, begini Pak Dokter, saya kan sebagai orang awam mungkin banyak pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan, tetapi karena saya tidak mengerti tentang medik dari ini kesehatan paru-paru, sehingga saya belum tanya. Nah, tetapi menurut dokter perlu sebetulnya ditanyakan supaya ya masyarakat yang mendengar ini bisa tahu semua bagaimana caranya kita menghadapi angkara murka virus corona ini. Silakan Pak Dokter. Iya, Pak. Umumnya sekarang ini mereka menganggap infeksi virus corona itu sepele, tidak apa-apa. Jadi ada yang misalkan tidak ada keluhan, jadi dia semaunya aja. Nah, itu pada suatu saat memang virus itu bisa menjadi ganas dan dia bisa menyebar ke kemana-mana, terutama ke paru. Nah, dia akhirnya ambruk, Pak. Jadi memang untuk umumnya orang Indonesia ini menganggap atau orang di seluruh dunia aja menganggap infeksi COVID itu tidak ada apa-apa, ringan aja gitu. Atau mengatakan nggak ada infeksi COVID itu bohong aja. Gitu Ya, loh, Pak. oke. Ya, silakan. Jadi kalau penyakit itu ringan, dari ringan dia suatu saat memang walaupun kita obati, dia suatu saat terus bisa menyebar ke paru-parunya. Nah, di situ kita harus langsung melakukan tindakan-tindakan untuk menanganinya gitu. Jadi mereka itu umumnya tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu perlu gitu loh, Pak. Ya, nah menurut dokter yang perlu kita lakukan apa? Pencegahan, Pak. Nah, caranya mencegah bagaimana? Pertama, dia tetap tidak boleh lepas dari masker kalau dia keluar misalkan. Kemudian tidak lupa untuk mencuci tangan kalau habis dari mana aja, menjaga jarak, jangan berkerumun, Pak. Itu utamanya orang-orang Jepang, Pak ya. Ini ada pasien-pasien orang Jepang yang masuk agak lumayan banyak. Itu karena orang Jepang tuh umumnya seneng berkumpul makan bersama. Nah, itu kalau sedang makan bersama, itu pasti masker terbuka kan. Terus ngobrol. Nah, di situ COVID itu menyebar. Jadi jangan berkumpul, jangan mengadakan pesta dan sebagainya. Oh. Itu berbahaya, Pak. Jadi pesta itu sebaiknya ditunda dulu ya, ya. Ya, Pak, ya. Ya, dengan situ. Nah, tapi sekali lagi Bapak, ya Bapak kan tidak bisa bekerja sendirian, Pak Dokter. Kan Ya. Anda bekerja sebagai tim. Iya, Pak. Nah, itu kan kerumunan. Oh, enggak, Pak. Tapi kerumunan kita ngomong kan pakai masker, pakai APD lengkap, Pak.
Gitu. Ya, Nggak ya. pernah kita lepas dari masker dan APD itu, Pak. Kalau kita diskusi mengenai pasien. Jadi Jadi enggak apa-apa, Pak. Enggak. ya, jadi ya Anda nggak kepancing ya, saya sebetulnya terlalu mancing. Ya. Ya, Anda. Begini, jadi andai kata sekarang saya berjumpa dengan Anda, di satu tempat ya, Ya, Pak. pasti Anda pakai masker. Iya, Pak. Dan saya juga harus pakai masker. Ya, Pak. Begitu. Dan apakah ini akan bertahan untuk sepanjang zaman? Ya, kita lihat nanti pertumbuhan COVID itu bagaimana dengan sesudah dilakukan vaksinasi yang teratur, kemudian orang-orang tuh bisa mengikuti anjuran negara untuk menjaga diri. Tapi sekarang kita lihat aja, Pak, ini mau Lebaran, sudah dianjurkan jangan pulang kampung. Nah, tapi orang menganggap remeh, dia tetap pulang kampung, Pak. Nah, nanti lonjakan itu terjadi sesudah Lebaran ini. Nanti COVID itu naik lagi, Pak. Oh. Ini orang-orang ini semuanya menganggap remeh, Pak. Ya, Dilarang sama pemerintah tuh dianggap pemerintah itu brengsek gitu loh, Pak. Ya. Gitu. Ya. Saya setuju, Bapak. Karena saya sendiri sebenarnya saya percaya pemerintah itu berniat baik. Cuma teman-teman saya rata-rata mereka akan pulang, Bapak. Kan itu ada tanggalnya kan, tanggal 6 sampai tanggal 17. Ya. Mereka bilang oke. Mereka pulangnya tanggal 5. Iya, memang. Kalau sudah Jadi balik ke Jakarta, gitu loh, Pak. balik ke Jakarta tanggal 18. Bapak lihat itu nanti semua ya sama-sama lagi kan di situ. Jadi memang sebenarnya kita menjadi susah ya Bapak ya, karena memang teman-teman kita ini kan menganut paham memang dari dulu kan kerumunan. Kan kan kata Bapak sebagai orang Jawa juga kenal kan, mangan orang mangan asal kumpul kan. Iya. Ya, kumpul Benar, kan Pak. kerumunan kan anunya. Ya. Padahal COVID ini kan kalau kumpul kumpul orang kumpul asal orang mangan nggak apa-apa pokoknya. Di situ ya. Jadi menurut Bapak memang ya kita harus tekun, disiplin dan bersabar dalam menghadapi COVID ini yang sebenarnya merubah semua sikap perilaku kita. Ya seperti dulu, saya setuju Bapak. Memang pada saat ini sebaiknya kalau kita mau pesta ya ditunda dulu lah. Ya, anunya ditunda. Cuma ya kalau seperti ulang tahun, sekarang nggak perlu lah. Ya, anunya. Tapi kalau menikah pun ya kalau bisa ya teken dulu suratnya, pestanya nanti belakangan gitu kan. Gitu. Oke. Bapak, waktu yang membatasi, sekarang sebagai akhir, tolong Bapak sampaikan apa lagi yang menurut Bapak perlu kita perhatikan. Silakan. Ya, memang yang perlu kita perhatikan tuh sebetulnya manusia ini harus disiplin, Pak, hidupnya. Orang kalau tidak disiplin hidupnya, dia akan hancur sendirinya. Jadi seperti tiap hari harus olahraga, makannya begini. Dari kalau tambah umur makannya harus dibatasi. Itu disiplin semua. Tapi kalau dia melanggar, ya dengan sendirinya dia akan melanggar seluruh tata kelola hidupnya. Oke, gitu, Pak. Seperti Bapak sekarang puasa kan? Ya. Nah, puasa itu kan sebetulnya satu kesempatan untuk kita semua untuk mendisiplinkan diri kita masing-masing. Ya, Pak. Betul ya, Pak? Ya, Pak. Karena saya Nasrani, tapi saya kan berguru Islam kepada Gus Dur. Ya, Gus Dur itu guru saya tentang Islam. Beliau itu cerita tentang jihad al-nafs. Ya, jihad al-nafs itu kan menaklukkan diri sendiri. Itu luar biasa, Pak. Maknanya itu kalau dunia ini semua melakukan ibadah jihad al-nafs,
menurut saya kehidupan ini bisa menjadi lebih indah. Karena kita tidak lagi melakukan kekerasan terhadap orang lain, tapi kita menaklukkan diri kita sendiri. Ya, Ya, Pak, benar. Benar, ya. Pak. Terima kasih, Dr. Sidarma Husada. Nama Husada itu Bapak dapat atas apa pilihan Bapak sendiri atau nama Husada kok sudah langsung hubungannya dengan kesehatan? Yang waktu itu ya atas saran orang tua lah, Pak, gitu. Iya, Bapak Sidarma Husada, sekarang Anda jadi kelahiran tahun berapa, Bapak? Tahun 34, Pak. 34, ya, anunya sini. Dan kapan Bapak ulang tahun? Oh, tanggal 3 Februari, Pak. Oh, sudah lewat. Jadi baru saja, Pak. Ya, jadi Bapak, kami semua atas nama bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih atas Terima kasih banyak kembali, Pak. perjuangan Bapak untuk berada di gugus terdepan, walaupun Anda sendiri pada usia yang rawan terpapar corona. Tapi Bapak membuktikan dengan kepercayaan penuh kepada Yang Maha Kuasa dan Anda mempersembahkan kemanusiaan pada sesama manusia, itu segala rintangan, segala malapetaka dapat dihindari. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat berjuang, tapi juga tolong Bapak perhatikan, jadi kalau Anda nanti sudah merasa usia Anda nanti tidak memungkinkan lagi, juga Bapak jangan paksakan, ya, seperti Bapak mengatakan nanti kalau memang sudah tiba saatnya, ya Bapak tolong jaga diri, dan saya harap Anda akan menjadi dokter yang memperoleh anugerah muri bahwa pada usia 100 tahun masih berkarya kemanusiaan. Amin, Pak. Ya, dan salam dari seluruh pasien yang sudah menjadi, termasuk saya yang semoga saya tidak akan perlu menjadi pasien, tapi andai kata saya terkena, nanti saya akan datang langsung ke dokter untuk minta pertolongan Anda. Ya, Pak, amin, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ini kami nggak punya apa-apa, tapi kami akan kirim ke alamat Bapak nanti ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute kepada Dr. Sidarma Husada, spesialis paru-paru, yang telah berkenan menjadi narasumber gelar wicara Jaya Suprana Show. Tepuk tangan untuk Dr. Sidarma Husada. Terima kasih.